Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas seminar proposal. Hari ini Rabu 5 Juli 2023. Baik, untuk pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan ke-13 ya, setelah 2 minggu lalu ya, karena minggu kemarin libur. 2 minggu lalu kita sudah bahas sampai dengan poin H ya, mengenai spesifikasi produk yang dikembangkan. Nah, di pertemuan kali ini atau pertemuan ke-13 kita akan bahas mengenai deskripsi teoritis dan kerangka berpikir ya. Jadi ini poin setelah spesifikasi produk yang dikembangkan, kita masuk pada deskripsi teoritis dan kerangka berpikir. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita di pertemuan kali ini ya, diharapkan nanti rekan-rekan semua setelah mengikuti kelas pada hari ini ya mampu menyusun deskripsi teoritis dan mampu menyusun kerangka berpikir ya untuk proposal masing-masing. Itu ya, jadi saya harap minggu lalu rekan-rekan sudah selesai nih sampai spesifikasi produk yang dikembangkan. Nah, minggu ini rekan-rekan mulai menyusun deskripsi teoritis dan kerangka berpikir. Baik, kita masuk dulu pada deskripsi teoritis. Nah, di sini didefinisikan deskripsi teoritis itu merupakan satu rangkaian penjelasan yang mengungkapkan satu fenomena atau realitas tertentu yang dirangkum menjadi suatu konsep gagasan, pandangan, sikap, dan atau cara-cara yang pada dasarnya menguraikan nilai-nilai serta maksud dan tujuan tertentu yang teraktualisasi dalam proses hubungan situasional, hubungan kondisional, dan hubungan fungsional di antara hal-hal yang terekam dari fenomena atau realitas tertentu. Dengan menyelam jauh ke dalam deskripsi teoritis akan diketahui kekuatan dan kelemahan dari suatu teori. Dalam penelitian, deskripsi teoritis ini merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang akan diteliti. Ya, berapa jumlah teori yang perlu dikemukakan atau deskripsikan akan tergantung pada luasnya permasalahan dalam jumlah variabel yang diteliti. Nah, jadi untuk rekan-rekan semua pada deskripsi teoritis ya, di sini kita menuliskan ya teori-teori apa saja ya yang sudah ada sebelumnya atau hasil-hasil penelitian apa saja yang sudah ada sebelumnya ya yang sesuai dengan variabel yang kita teliti. Ya, jadi teori-teori terkait dengan variabel-variabel yang kita teliti. Nah, di sini untuk mencari deskripsi teoritis ya atau mendapatkan teori-teori atau hasil penelitian ya rekan-rekan bisa menggunakan buku ya sebagai referensi atau jurnal. Gitu ya. Jadi misalnya nih rekan-rekan mengembangkan sistem informasi akuntansi ya secara keseluruhan ya, misalnya sistem informasi akuntansi. Nah, berarti teori apa saja yang mendukung ya? Oh, berarti teori terkait dengan sistem. Ya, teori terkait dengan akuntansi. Teori terkait dengan sistem akuntansi. Nah, itu kan sudah rekan-rekan pelajari ya semua ya. Nah, jadi teori-teori itu dimasukkan ke dalam deskripsi teoritis. Kemudian dilihat lagi ya, variabel untuk pengembangan aplikasi atau sistemnya menggunakan apa? Oh, menggunakan web misalnya. Nah, berarti rekan-rekan juga harus mencari teori-teori terkait dengan pengembangan sistem menggunakan web. Ya, atau pengembangan aplikasinya menggunakan apa? UML misalnya. Atau metode penelitian menggunakan apa? Menggunakan R&D. Nah, cari teorinya. Itu ya. Jadi teori ini nantinya akan mendukung penelitian teman-teman yang dilakukan. Gitu ya. Baik, kita lihat ini contohnya ya untuk deskripsi teoritis di sini. Baik. Nah, ini ya.
Kita sudah masuk ke contoh proposal di sini. Nah, di sini masuk ke dalam poin I ya, deskripsi teoritis. Nah, di sini untuk proposalnya membahas mengenai apa nih? Sistem informasi penjualan dan pembelian produk menggunakan visual ya. Nah, jadi untuk D4KA ya, visual yang bisa digunakan itu visual.net ya. Jadi untuk VB 6 ya itu sudah tidak diperkenankan lagi. Ya, jadi web atau di atas VB 6 ya, bisa VB.net. Oke. Oh, ini sudah masuk ya ke Nah, ini ya, ini sudah masuk ke dalam deskripsi teoritis. Tadi sistem yang dikembangkan apa? Sistem dikembangkan adalah sistem informasi jual beli. Nah, berarti deskripsi teoritis yang dimasukkan di sini apa saja? Nah, ini kita lihat contoh di sini ya, ada terkait dengan sistem. Ya, terkait dengan sistem. Di sini ada konsep dasar sistem. Meliputi apa saja? Meliputi definisi sistem. Kemudian ada karakteristik sistem ya, ini yang digunakan ya oleh si peneliti ya untuk mendukung variabel penelitian yang dilakukan. Nah, kemudian masuk pada pengertian informasi. Nah, kemudian pengertian akuntansi ya, karena secara otomatis ini akuntansi itu pasti masuk ya, karena kan untuk D4 komputerisasi akuntansi ya, sistem yang dikembangkan pasti berkaitan dengan akuntansi ya, baik nantinya hanya di bagian penjualan atau pembeliannya saja, atau di bagian persediaannya saja ya, atau di bagian pengelolaan aset tetapnya saja. Nah, kan masih berkaitan dengan akuntansi. Nah, ini ya teori-teorinya silahkan ditambahkan ya sesuai dengan penelitian teman-teman gitu ya. Ini ada sistem informasi, akuntansi ya, kemudian apa lagi. Nah, ini metode yang digunakan ya, kan dalam penelitian itu kan ada metode akuntansi yang digunakan ya. Contohnya di sini untuk proposal yang ditampilkan ini menggunakan case basis method ya, atau metode case basis ya untuk penelitiannya. Nah, jadi di sini juga ditampilkan ya, atau dituliskan teori-teori terkait dengan metode case basis. Gitu ya. Kita lihat lagi. Nah, ini VB.net ya yang digunakan untuk pengembangan aplikasinya atau pengembangan sistemnya. Ini MySQL untuk database-nya ya. Jadi database yang digunakan apa? Nah, ini bisa digunakan sebagai ini bisa dimasukkan ke dalam deskripsi teoritis ya, terkait dengan teori-teori yang membahas mengenai database atau MySQL. Nah, kalau ada Crystal Report ini untuk laporannya ya, dan lain sebagainya. Tuh ya. Nanti rekan-rekan bisa nih cari referensi misalnya di perpustakaan ya, terkait dengan penulisan deskripsi teoritis. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, ini untuk judulnya pengelolaan keuangan siswa ya di KB Agape Creative Children. Kita lihat nih teori yang dibahas apa. Beda ya dengan yang tadi ya. Kalau yang ini pengelolaan keuangan ya, jadi pengelolaan keuangan siswa ya, kayak pembayaran SPP dan lain sebagainya. Kalau yang contoh pertama tadi sistem penjualan dan pembelian. Baik, kita lihat di sini ya, di deskripsi teoritisnya sama ya, membahas mengenai sistem, karena ini
masuk pasti ya, karena di dalam penelitian ini kan memang menghasilkan aplikasi atau sistem ya, jadi otomatis sistem itu pasti ada gitu ya. Oke. Akuntansi juga pasti ada. Nah, ini karena menggunakan accrual basis ya. Nah, maka di sini metode teori terkait dengan metodenya ya, metode akuntansinya ya yang dibahas adalah metode accrual basis ya. Kalau yang tadi kan metode cash basis ya. Nah, ini tergantung nih metode yang akan dipakai apa gitu ya. Kalau misalnya persediaan, metode yang digunakan FIFO atau LIFO atau average ya, rekan-rekan bahas mengenai FIFO, LIFO atau average gitu ya. Kalau misalnya rekan-rekan membahas mengenai aset tetap ya, pengelolaan aset tetap ya atau aktiva tetap. Nah, metode yang dipakai apa? Misalnya metode garis lurus ya, atau angka tahun ya, atau saldo menurun. Nah, itu dibahas di dalam deskripsi teoritis ya, terkait dengan metode apa yang digunakan di dalam penelitian teman-teman. Tuh ya. Nah, kemudian kalau ada misalnya simbol-simbol gitu ya, kalau di UML kayak di use case diagramnya ya, itu kan ada simbol yang digunakan. Nah, itu bisa ditambahkan ya sebagai dasar teorinya. Seperti ini contohnya ya. Ini ditampilkan seperti ini. Ini silahkan. Oke, nah ini untuk activity diagram ya. Activity diagram juga ada simbol-simbol yang digunakan ya, atau gambar-gambar yang digunakan. Nah, itu silahkan ditampilkan di dalam teori ya. Nah, gini ya rekan-rekan ya, jadi gambarannya terkait dengan deskripsi teoritis ya. Jadi ini adalah teori-teori yang disesuaikan dengan variabel yang digunakan di dalam penelitian teman-teman semua gitu ya. Nah, ini bisa dibaca dari judul sih sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya judulnya sistem informasi penjualan ya, dengan menggunakan metode apa ya, berbasis web misalnya atau berbasis VB6. Nah, dari situ sudah bisa kebaca ya variabel apa yang digunakan gitu kan. Nah, ada sistem informasi. Nah, berarti teori terkait dengan sistem informasi itu harus masuk ya. Kemudian jual beli. Nah, ini berkaitan dengan akuntansi. Berarti teori terkait dengan akuntansi ya, terkait dengan perlakuan proses jual beli di dalam akuntansi itu pencatatannya seperti apa, ini juga harus dimasukkan gitu ya. Kemudian metode akuntansi yang digunakan, nah apa, nah itu juga harus dimasukkan ya. Kemudian basisnya dalam pengembangan sistemnya apa, misalnya basis web atau VB6. Nah, berarti web atau VB6 ini juga bisa dimasukkan sebagai teori ya di dalam proposal teman-teman gitu ya. Nah, kemudian dalam pengembangan sistem itu kan ada UML ya, ada misalnya untuk database-nya apa, nah itu silahkan ditambahkan gitu ya. Nah, selanjutnya, nah ini ya, ketika teman-teman mengambil teori dari buku atau jurnal ya, atau hasil penelitian seseorang, maka jangan lupa untuk mensitasi ya, atau mencantumkan nama si peneliti atau penulis. Nah, ini sempat sudah dibahas sebenarnya ya kemarin ketika mempelajari mengenai latar belakang. Baik, saya ini naik lagi dari awal ya. Nah, ini ya, jadi seperti definisi, biasanya definisi itu pasti ada ya. Definisi, nah ini pasti ada nih. Siapa yang mencetuskan definisi tersebut atau yang membuat definisi tersebut? Ya, di sini contohnya Kadir ya, tahun 2014 ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini ada pengertian informasi ya, ini ada menurut Andri Kristanto tahun 2018 ya.
Nah, ini ada pengertian informasi menurut Sadikin dan Rusmawan tahun 2017 ya. Jadi jangan lupa untuk mensitasi jurnal ya atau buku atau hasil penelitian yang dipakai ya di dalam naskah proposal teman-teman. Gitu ya. Jadi jangan lupa seperti ini ya, dicantumkan. Nah, ini biasanya buku nih ya. Kalau yang ada seperti ininya, ini biasanya buku ya. Jadi misalnya Andri Kristanto, ini bukunya tahun 2012 ini halamannya ya, ini menunjukkan halamannya gitu ya. Nah, kemudian kalau penelitinya banyak atau penulisnya banyak ya, ini bisa misalnya Sadikin ini melakukan penelitian dengan 3 orang ya, bisa Sadikin DKK ya, seperti yang kemarin sudah dibahas ya, Sadikin DKK atau Sadikin et al ya, baru koma tahun berapa itu ya. Jadi jangan lupa mencantumkan nama ya, nama dari kalimat ya yang rekan-rekan kutip gitu ya. Nah, kemudian untuk tahunnya ya, saya ingatkan kembali tahunnya maksimal sebenarnya 10 tahun ke belakang ya. Kalau saya masih bisa, cuman ada memang ada beberapa rekan-rekan dosen khususnya di komputer ya, atau di yang komputer itu kan memang cepat sekali berubahnya ya. Nah, ada yang menghendaki misalnya 5 tahun ke belakang ya. Nah, itu diperhatikan ya, jangan terlalu tua untuk teori yang dipakai atau hasil penelitian yang dipakai gitu ya. Jadi gunakan maksimal 10 tahun ke belakang tuh ya. Kalau sekarang tahun 2023 ya, berarti maksimal 2014 ya, 2014 ke bawah nggak bisa digunakan atau jangan digunakan lagi gitu ya. Baik, selanjutnya kita masuk pada, nah ini sebentar. Kita masuk pada kajian penelitian yang relevan. Ya. Jadi di dalam deskripsi teoritis ya, selain teori-teori yang rekan-rekan gunakan ya untuk mendukung penelitian rekan-rekan semua ya, ada juga yang namanya kajian penelitian relevan. Nah, ini adalah penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya ya, yang sesuai dengan penelitian yang teman-teman lakukan saat ini. Nah, ini jadi silahkan dicari ya. Nah, ini dari jurnal ya. Jadi paling gampang sih memang masuk ke Google Scholar ya. Kemudian teman-teman cari ya judulnya yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Tapi saya rasa sudah ada ya semua ya referensi ya, karena ketika kita mau menyusun ya, kemarin menyusun latar belakang ya atau menentukan judul, biasanya teman-teman sudah cari referensi dalam bentuk jurnal ya kan. Nah, ini kemudian jurnal-jurnal yang digunakan ya, ini silakan dimasukkan pada poin kajian penelitian yang relevan ya, masuk ke dalam deskripsi teoritis. Minimal 3 ya, minimal 3 jurnal yang digunakan. Nah, kemudian apa saja yang dibahas di dalam kajian penelitian yang relevan ya, ini ada judul penelitian, kemudian nama peneliti ya, kemudian sumbernya ya, ini adalah nama jurnalnya, nama publishernya atau penerbitnya, kemudian institusinya, dan hasil penelitian ya, hasil penelitiannya apa gitu ya. Nah, cari yang sesuai, kayak misalnya di sini yang saya contohkan, dia si peneliti ini kan akan membuat sistem informasi jual beli ya. Nah, maka peneliti ini mencari
Nah, ini ya, mencari penelitian yang sesuai. Contohnya di jurnal yang pertama, ini aplikasi sistem akuntansi pembelian dan penjualan barang ya pada PT Bonarjaya. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat lagi. Nah, ini juga sama, perancangan sistem informasi akuntansi penjualan. Kemudian di jurnal yang ketiga, sama ya, sistem informasi akuntansi penjualan. Nah, ini basis webnya ini juga bisa disesuaikan. Kalau misalnya rekan-rekan mau cari jurnal yang mendukung untuk penelitian dengan menggunakan web atau menggunakan vb.net, ya dicari yang sesuai ya. Nah, gitu. Kemudian disertakan hasil penelitiannya apa ya, hasil penelitian dari jurnal tersebut apa. Nah, ini bisa ditambahkan kelemahan atau kelebihan dari penelitian. Ini ada 5 jurnal ya yang ditampilkan di sini. Nah, kemudian ini di akhir ya, rekan-rekan ambil simpulan ya dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya itu seperti apa ya. Kemudian penelitian yang rekan-rekan lakukan sekarang itu seperti apa. Itu ya. Jadi bisa menunjukkan apa sih yang membedakan penelitian teman-teman semua dari penelitian-penelitian sebelumnya. Gitu ya. Nah, ini ya, jadi di dalam deskripsi teoritis ya, selain teman-teman mencantumkan teori-teori yang mendukung ya, mendukung penelitian teman-teman semua, teman-teman juga cantumkan jurnal-jurnal yang sesuai dengan penelitian teman-teman. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, kita masuk pada kerangka berpikir. Oke, kita lihat dulu di sini ya untuk deskripsi dari kerangka berpikir. Nah, ini dikatakan bahwa kerangka berpikir ini menggambarkan alur pikir peneliti yang dimaksudkan untuk menyusun reka pemecahan masalah ya atau jawaban pertanyaan penelitian berdasarkan teori yang dikaji. Kerangka berpikir memuat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan variabel yang diteliti, keterkaitan antar variabel yang diteliti, dan teori yang mendasari. Kemudian menyimpulkan sementara jika ada ya. Kemudian yang kedua, gambarkan dalam bentuk bagan supaya lebih jelas ya. Jadi di dalam kerangka berpikir ini akan menunjukkan langkah-langkah penelitian yang akan teman-teman lakukan ya, atau alur pikir peneliti ya. Di dalam penelitian ini apa saja sih yang teman-teman mau lakukan. Nah, itu digambarkan dalam bentuk bagan ya di poin kerangka berpikir ya. Baik, kita lihat di sini untuk contohnya. Nah, ini ya, ini contoh kerangka berpikir yang dibuat oleh peneliti. Nah, ini ada mulai, kemudian ada identifikasi masalah ya, ini prosesnya ya, proses penelitian. Kemudian pengumpulan data, desain aplikasi atau produk, perancangan sistem, kemudian proses validasi. Kemudian ini ya, sudah hasil akhir yaitu sistem informasi penjualan dan pembelian produk makanan beku pada toko Anugerah Frozen Food Yogyakarta. Kemudian selesai. Nah, hati-hati dalam membuat ini ya, simbol ya. Nah, ini kayak ini mulai ini harusnya elipsnya agak bulat gitu ya. Nanti kalau rekan-rekan lihat simbol-simbol dalam penyusunan bagan, nah ini nanti untuk mulai dan selesai itu biasanya elips tapi agak bulat ya. Kalau ini terlalu lonjong, cenderung bulat sih ya kalau mulai sama selesainya. Nah, ini mulai penelitian. Apa yang dilakukan pertama kali ya. Nah, ini peneliti akan mengidentifikasi masalah ya, akan mengidentifikasi masalah. Kemudian setelah mengidentifikasi masalah, apa yang akan dilakukan yaitu mengumpulkan data-data yang akan mendukung dilakukannya penelitian.
Nah, setelah datanya terkumpul, apa yang akan dilakukan? Oh, yang dilakukan selanjutnya adalah mendesain produk atau mendesain aplikasi. Ya, karena untuk D4KA ini kan memang hasil akhirnya adalah aplikasi atau produk ya. Jadi pasti di sini ada proses desain aplikasi atau produk. Nah, kemudian setelah desain dilakukan ya. Nah, ini masuk pada perancangan sistemnya. Ya, ini mulai dibuat nih sistemnya. Nah, ini biasanya teman-teman ini tahap yang cukup membutuhkan usaha yang lebih ya untuk merancang sistem gitu kan. Disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan kebutuhan dari tempat penelitiannya. Ya, setelah tadi kan teman-teman udah ngumpulin data nih. Udah ngumpulin data, apa sih yang dibutuhkan oleh peneliti? Ya, oleh tempat yang diteliti. Ya, kemudian permasalahan apa sih yang muncul dari tempat yang diteliti ya. Nah, ini disesuaikan ya sistemnya ya. Ketika mendesain disesuaikan. Kemudian setelah desain oke ya, setelah desain oke, nah ini baru nanti dirancang sistemnya. Ya, dirancang sistemnya. Nah, setelah sistemnya dirancang, kemudian masuk ke dalam tahap validasi. Nah, ini beda ya bentuknya ya, karena untuk validasi ini kan pengambilan keputusan ya, jadi bentuknya apa nih, belah ketupat ya. Nah, validasi. Nah, validasi ini nantinya dilakukan oleh pihak internal dan eksternal. Ya, jadi proses validasi aplikasi yang dikembangkan ini nanti dilakukan oleh dua pihak, yaitu internal, itu dari dosen kampus ya. Nah, kemudian eksternalnya adalah dari pihak tempat yang diteliti. Ya, kalau dari internal dosen itu mungkin sesuai dengan teori-teorinya ya. Apakah sistemnya sudah sesuai? Apakah fungsi-fungsi buttonnya sudah sesuai ya? Apakah sudah memenuhi syarat fungsi button ya? Kan ada tambah, edit, hapus, ya, simpan. Nah, itu ya. Nah, kemudian kalau dari pihak eksternal itu biasanya berkaitan dengan sudah sesuai belum sih dengan kebutuhan dari pihak eksternalnya. Itu ya. Kemudian yang terakhir, nah ini yang terakhir, jadilah sebuah sistem informasi penjualan dan pembelian. Itu ya, baru terakhir sendiri adalah selesai. Nah, di sini ya di samping-sampingnya ini adalah penjelasan. Ya, penjelasan. Kayak misalnya di tahap identifikasi masalah, apa sih yang ditemukan gitu. Apa sih yang ditemukan? Kemudian di pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini bisa metode-metode yang digunakan ya di dalam pengumpulan data apa saja. Oh, ada wawancara, ada observasi, ada studi literatur. Ya. Nah, kemudian dari perancangan sistem. Perancangan sistem ini menggunakan apa? Oh, menggunakan visualbasic.net. Atau bisa ditambahkan ada MySQL misalnya dalam perancangan sistem ini. Ya, kemudian adalah apalagi ada Crystal Report untuk laporannya. Tuh ya. Oke. Nah. Selanjutnya ini nanti jangan lupa diberikan keterangan ya bahwa gambar ini adalah menunjukkan kerangka berpikir penelitian. Itu ya. Baik. Demikian ya untuk teman-teman semua. Jadi di pertemuan ke-13 ini kita membahas mengenai deskripsi teoritis dan kerangka berpikir. Ya, jadi silakan teman-teman semua setelah ini ya bisa mulai menyusun deskripsi teoritis dan kerangka berpikir, kerangka pikir penelitian yang akan teman-teman lakukan. Itu ya. Jadi disesuaikan dengan
variabel-variabel penelitian yang teman-teman gunakan. Tuh ya. Baik, jadi saya harap nanti ketika pertemuan 15 ya, atau pertemuan terakhir, itu sudah selesai semua proposalnya ya, proposal penelitiannya ya. Jadi setelah itu teman-teman bisa melakukan sidang proposal ya, sehingga pelaksanaan seminar proposal ini dapat berjalan sesuai dengan jadwal gitu ya, tidak mundur terlalu lama. Itu baik teman-teman semua, perkuliahan pada pagi hari ini saya akhiri. Terima kasih banyak ya, semangat menyusun proposal ya. Kemudian jangan lupa presensi di Siakat ya di pertemuan ke-13. Baik, saya akhiri. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.